Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah video yang berjudulkan Kedudukan BK di Sekolah berdasarkan landasan yuridis formal dan informal. Kami yang beranggotakan yang pertama Indrayan Saputra, yang kedua Priscilia Dinda Sawitri, yang ketiga Aulia Karisma, yang keempat Atsilah Afiqah. Di mana materi yang akan kami jabarkan yang pertama yaitu eksistensi BK di sekolah, yang kedua kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal, yang ketiga kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis informal. Jadi BK atau bimbingan konseling adalah sebuah layanan yang diperuntukkan bagi siswa-siswi di sekolah sebagai wadah perkembangan siswa ke arah yang lebih baik. Dan BK juga digunakan sebagai layanan apabila ada siswa yang memiliki kendala atau masalah di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu eksistensi BK di sekolah. Menurut Hikmawati, di tahun 2016, di mana pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, atau klasikal yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat, perkembangan kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, perkembangan perilaku yang efektif, perkembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Kedudukan BK di sekolah berdasarkan layanan yuridis formal. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 mengindikasikan bahwa konselor mempunyai posisi yang sejajar dengan tenaga pendidik lainnya, guru, dosen, tutor, dan widyaswara, namun dalam konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang berbeda dan unik. Yang kedua, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar menengah sebagaimana diisyaratkan dengan pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa komponen layanan bimbingan dan konseling memiliki 4 program yang mencakup layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Dalam pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 jam per minggu. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis informal. Landasan yang pertama yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Manusia memerlukan keadaan mental psikologis yang baik, yaitu selaras dan seimbang untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor antara lain, yang pertama itu motivasi dan motif, yang kedua ada pembawaan dan lingkungan, yang ketiga ada perkembangan individu, yang keempat belajar, yang kelima kepribadian. Landasan psikologis penting dibahas dalam bimbingan konseling, karena peserta didik atau klien sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan, memiliki interaksi dan dinamika dalam lingkungan, serta senantiasa mengalami berbagai perubahan dalam sikap dan tingkah lakunya. Psikologis membantu dalam memahami perilaku siswa. Proses perkembangan seseorang tidak selamanya berlangsung secara linear atau sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi terkadang bersifat stagnasi atau bahkan discontinuous perkembangan. Sekian, terima kasih.
Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis informal. Landasan ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Landasan dan teknologi membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh. Landasan globalisasi dalam konseling termasuk ke dalam landasan yang amat penting karena dalam melakukan bimbingan dan konseling tentu harus menyesuaikan dengan zaman dan budaya yang berlaku. Selanjutnya adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu, lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-berbeda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Sosial budaya mempengaruhi tingkah laku siswa berdasarkan lingkungan sekitarnya. Sekian dan terima kasih.